Ya kurang tahu juga, Mbak. Emang kalau nyangkul sampai malam gini ya, Om? Ya enggak lah. Oh iya, orang itu, Om. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Buat Mas Riki, pejamkan mata dan baca sholawat dalam hati, nggak apa-apa. Dan sebut nama teman Mas Riki sebanyak 7 kali. Saya bersama Pak Isma akan coba untuk membantu agar Mas Riki bisa hadir di antara kita, intinya seperti itu. Mas Foto juga bantu doa. Ya Om, saya bantu doa dari sini Om. Ya Mbak. Sekali lagi saya tanya, Mas Riki sudah siap? Oke, jangan lupa panggil nama dia dan bersolawat di dalam hati. Pejamkan matanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil dipanggil Mbak Isma. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mas Rifki, silakan hadir ke sini. Muncul. Muncul. Di sini ada temanmu yang ingin menyampaikan sesuatu. Karena dia seperti dilanda dosa, jadi saya harap Mas Rifki bisa hadir di sini bersama kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Astagfirullahaladzim. Mas Riki boleh membuka mata? Silakan Mas Riki. Buka matanya. Siapa yang hadir di sebelah Mas Riki? Silakan. Apa benar temannya Mas Riki? Mas Riki. Jangan takut Mas Riki. Dia ketakutan Om. Jangan takut. Masih Mungkin tenang. udah lama nggak ketemu kan Mas? Iya Mas Soto. Benar ini temannya Mas Riki. Ini Mas Rifki namanya. Benar Mas Riki, ini Mas Rifki temannya kamu. Jadi silahkan kalau misalkan Mas Riki pengen menyampaikan sesuatu ke dia, Mas Riki nggak usah takut. Astagfirullahaladzim. Silahkan Mas Riki sampaikan saja. Dan teman-teman ini Mas Riki, Allahu Akbar. Ya Allah. Iya, teman-teman ini Mas Riki sedang menyampaikan semua yang ada di isi hatinya. Dia sampai menangis kayak gini teman-teman. Allahu Akbar. Mas Riki, Dia merasakan kesedihan dan sekarang baru bisa bertemu dengan sahabatnya ini. loh, Mas Riki jangan seperti ini. Ini Mas Rifki yang menyampaikan, Mas Riki nggak boleh kayak gini. Mas Bangun Riki, Mas, bangun. Bangun Mas. Jangan seperti Mas Riki, itu. Bangun Mas Riki. Bangun Mas Riki. Mas Riki. Mas Rifki juga sangat senang bisa bertemu dengan Mas. Dan Mas Rifki tadi menyampaikan juga bahwa Mas Rifki sudah menerima maaf dari kamu. Dia juga sudah menerima keadaannya seperti apa. Jadi Mas Rifki nggak menyalahkan Mas Riki. Enggak. Mas Rifki nggak bilang bahwa kamu bodoh, itu enggak. Dan kamu tetap menjadi teman yang terbaik buat Mas Rifki. Kamu adalah teman yang menurut dia itu paling mengerti dia. Jadi kamu nggak usah beranggapan bahwa kamu bodoh, kamu nggak bisa menyelamatkan dia. Jangan berpikir seperti itu. Justru Mas Rifki itu nggak suka kalau kamu berpikir seperti itu. Ya bangun Mas, bangun. Iya. Bangun. Mas Rifki jangan seperti itu Mas Riki. Mas Rifki nggak suka kalau kamu seperti itu. Kirimkan aja doa Mas Riki buat Mas Rifki. Iya Mas Riki. Biar dia merasa tenang. Dan juga bacakan Al-Fatihah. Karena yang dia inginkan itu cuma doa. Iya Mas Riki boleh menangis sekencang apapun Mas Riki, boleh, silakan. Yang penting Mas Riki jangan sampai
seperti tadi, karena Mas Rifki nggak suka kalau kamu seperti itu. Iya, Bangun. Bangun, Mas. iya, dia sudah memaafkan kamu. Ikhlaskan, Mas, ikhlaskan. Mas Riki, istighfar ya, istighfar. Istighfar, Iya, ditata hatinya, kuatkan lagi. dikuatkan. Dan Mas Rifki tadi bilang ke saya bahwa Mas Rifki nggak perlu memindahkan makam dia, nggak perlu, Mas. Karena dimanapun dia dimakamkan, dia sudah ikhlas. Karena yang dibutuhkan layak di tempatnya, gak layak buatmu nih. enggak, Mas Rifki nggak mempersalahkan itu, karena yang saat ini dia butuhkan hanya doa. Ya Mas Rifki ya? Setiap sholat, habis sholat, Iya, bacakan doa untuknya. Kirimkan buat dia, agar dia tenang. Mas, tapi kenapa Mas Rifki? masih merasa salah karena gak bisa membantu Rifki. Udah, Mas Rifki nggak usah merasa bersalah lagi, karena di sini juga dia sudah menerima semuanya. Ya sudah ikhlas, Mas, ya sudah Iya. ikhlas. Jadi sebaiknya sekarang Mas Rifki harus lebih tenang lagi. Dan Mas Rifki itu malah sedih kalau sampai saat ini kamu masih nangis-nangis seperti ini. Jangan sedih terus ya Mas. Mas Iya, Rifki, Mas, bangun, Mas. Mas Rifki masih ada yang mau disampaikan ke Mas Rifki? Enggak. Jadi Mas Riki ini udah ini ya, Selesai udah ikhlas unek-uneknya, udah sampaikan semua. karena sudah bertemu. Oke. Dan jangan sedih lagi, Mas. Mas Rifki, saya mau nanya, apa benar Mas Rifki pada saat itu untuk dijadikan tumbal? Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Bener, Mbak, bener, Mbak. Iya, ternyata benar teman-teman. Jadi Mas Rifki meninggal memang benar ini buat tumbal ya. Jadi celakanya dia itu pada saat jam istirahat yang seharusnya buat istirahat, tapi Buat kerja ini seperti itu. iya, dia mengikuti arahan dari atasannya sampai akhirnya terjadi seperti itu teman-teman. Karena itu waktu jam istirahat ya, itu pas mungkin jam 12-an ya. Iya, Itu sandekala, Mbak. Sandekala itu sebenarnya, jadi intinya nggak boleh lah. Kalau nggak terpaksa banget mah gitu. dan itu sebenarnya Harus untuk istirahat. apa Mas Rifki? Astagfirullahaladzim. Jadi ternyata teman-teman, saya nggak tahu ini sebenarnya kenapa ya, yang jelas itu untuk kayak pembangunan gedung itu nggak akan berhasil sebelum ada korban satu di situ Mas. Jadi di tempat itu seperti ada yang penunggunya Ada gitu penunggunya, loh Mas. Mas. Jadi penunggunya itu dia meminta satu korban supaya pembangunan gedung itu berjalan dengan lancar dan bisa berdiri kokoh seperti itu Mas Woto. Iya, ini kalau nggak ada korban, pembangunan itu nggak akan berhasil sampai sekarang Mas, nggak akan jadi gedung. Mungkin akan berhenti, akan diganggu terus penunggu yang berada sama di situ. penunggunya. Dan Mas Riki tadi bilang bahwa dia itu nggak mempermasalahkan dimanapun dia berada. Dan Mas Rifki, ini kan tanah milik orang. Kalau misalkan pemilik tanah ini ingin membangun rumah di sini atau ingin melakukan pembangunan yang lain, bagaimana dengan Mas Rifki? Apa nggak mengganggu atau gimana? Atau Mas Rifki ikhlas? Subhanallah. Ya mulia sekali ya, Mbak. Saya sampai merinding ini Om. Dia nggak apa-apa katanya, yang penting karena jasad itu katanya
terlalu ini ya Iya, buat dia. nggak penting. Jadi dia ikhlas kalau misal Ya udah pemilik ikhlas. tanah ini itu mau membangun Mau rumah bangun rumah atau apa-apa di membangun sini. apa, dia udah ikhlas. Yang penting dia hanya butuh doa dari Doa, kita intinya semua. doa seperti itu. Iya. Membutuhkan doa. Ternyata jiwa Mas Riki luar biasa, besar banget Mas. Saya sampai merinding ini dengarnya Mas, karena saya juga baru tahu ada orang sebaik Mas Rifki. Dan lalu kenapa ini kok Mas Riki kayak Jadi dia selalu, besar sekali ya jiwanya itu. Iya Mas Rifki. Dan ini kenapa dia selalu kayak merasa bersalah seperti itu, kenapa sebenarnya? Ini bukan karena Mas Rifki kan? Astagfirullahaladzim. Oh seperti itu. Jadi Ya teman-teman, jadi sebenarnya itu nggak ada gangguan sama sekali dari Mas sosok ini Rifki, nggak ada gangguan ya. tapi karena Mas Riki ini kayak melihat langsung kejadian itu, dan Mas Riki itu kayak merasa bersalah banget dalam hati dia, sampai akhirnya dia itu kayak ketakutan sendiri gitu teman-teman. Ini nggak ada apa-apa dari Mas Riki, itu nggak ada. Jadi Mas Riki, jadi saya harap setelah ini Mas Riki lebih menerima lagi ya. Semuanya sudah nggak ada apa-apa, udah aman. Dan Mas Riki juga bisa tenang kalau misal Mas Riki udah ikhlas. Mas Riki juga udah menyampaikan semuanya, unek-unek Mas Riki udah disampaikan semuanya. Jadi sekali lagi saya berharap Mas Riki lebih menerima ya. Intinya ikhlas. Iya. Mas Riki. Karena itu cuman karena perasaan bersalah Mas Riki sama Mas Riki ini. Jadi Mas Riki ini seperti selalu dibayang-bayangin. Iya teman-teman. Padahal nggak seperti itu. Ya udah. Oh iya, baik Mas Rifki. Teman-teman, Om Denim, Mas Ini- Riki nanti Ini katanya suruh digini lagi. kita benerin lagi, dan Kemudian suruh dibenerin lagi. kita kasih tanda buat Mas Rifki ya. Udah ikhlas kan? Oke, sini Mas. Bangun Berdiri, bangun mas. Berdiri. Saya ucapkan terima kasih banget buat Mas Rifki, karena Mas Rifki sudah mau hadir ke sini. Karena panggilan kita ya. Iya. Mas Rifki, Om, iya udah Om, ini kita nggak bisa lama-lama soalnya. Kasihan. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kita Kita Mas doakan. Rifki bantu doa buat Mas Rifki ya. Kita sama-sama doa Al-Fatihah buat dia. Ayo Om Joni, Mas Woto, teman-teman bantuin doanya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Ayo Mas, kita benerkin lagi Mas kuburannya Mas. Cangkulnya di mana Om? Itu di Oh, belakang. ini di belakangnya. Ini Mas Rizky keberatan gak kalau ditayangin di YouTube? Ya Mas Rizky, Boleh kami tayangkan? bolehkah ini kami tayangkan di YouTube? Ntar mungkin muka Mas Rizky kami blur ya. Iya Mas Riki. Karena ini kisah yang luar biasa. Iya teman-teman. Jadi kisah dua sahabat yang sangat menyentuh hati. Gimana Mas Riki? Boleh? Boleh mas. Ya alhamdulillah kalau seperti itu kita udah minta izin. Ayo Iya Mas. udah Om, kita bantu aja Om. Gak ada cangkul yang lain ya. Ini ada batu buat tanda aja ya teman-teman. Ya Allah.
Dan teman-teman, kita bisa ambil pelajaran dari sini bahwa pertemanan itu gak harus selama kita masih bersama, enggak. Meskipun dengan jarak yang jauh, selagi kita masih bisa berkomunikasi, berkomunikasilah. Jaga silaturahmi kalian. Meskipun ada masalah apapun, kita coba selesaikan bareng-bareng aja dengan baik. Ya, dengan cara musyawarah. Iya. Jadi saling bertemu kalau itu bisa memungkinkan ya. Iya teman-teman. Agar bisa selalu terjalin rasa toleransi di antara teman-teman semua. Jadi mungkin gantian Coba sama Mas, Mas Riki. ini Mas, saya gantiin Mas, kasihan Mas Riki. Mas Riki masih lemes. Gimana Mas Riki sekarang, hatinya udah tenang, udah plong? Alhamdulillah. Tapi rumahnya Mas Riki nggak jauh dari sini. Ya udah, nanti kita balik bareng-bareng aja ya Mas Riki ya. Dan kalau misalkan Mas Riki masih ingin berkunjung ke sini, silakan berkunjung aja. Yang penting jangan di ini lagi ya Mas. Cukup kirim doa aja buat Mas Riki. Alhamdulillah teman-teman. Mas Woto mau nanya sesuatu nggak Mas Woto? Alhamdulillah. Ya, sama-sama Mas. Iya Mas. Karena kita juga dari tim Laslos memang sudah seperti Sesama ini, ya, sesama kita sama manusia harus, kita saling membantu. saling membantu, saling tolong menolong. Gimana Om? Udah tertutup semua belum Om? Kalau ini ada batu buat tanda Om. Kalau boleh tahu nama channelnya apa ya? Ini channel kita Iman Laslos dan Family Laslos Mas. Dan baru kali ini saya mendapat penelusuran yang begitu berkesan ya Om Janim ya. Betul sekali Mbak. Ini batunya Om Janim. Ya Mas, kita bacain Al-Fatihah lagi Mas, supaya kan ini udah selesai, supaya dia lebih tenang. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Walad dhalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke Mas. Sudah Mas Riki. Udah Mas. Ya udah Om, kita balik aja sama Mas Rikinya. Ya udah yuk kita sekalian ajak aja ya. Sekalian pulang. Iya. Ya. Itu baterainya ketinggalan tuh. Ini baterainya Pak. Ya pemirsa, alhamdulillah Mas Rifki sudah bisa kami tadi udah kita munculkan ya. Mungkin Mas Rifki sekarang udah plong ya hatinya ya. Alhamdulillah. Ya udah Om Jonin, kita tutup aja biar kita lebih cepat antarnya. Oke pemirsa, kami mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.